Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Seperti biasanya, saya Evan Jaya ingin meramalkan untuk Anda mengenai tentang request nama judul ramalan ya. Nah, ini di sini kita akan melihat hasil judul. Bagaimana perasaan Anda terhadap orang yang Anda sayangi ya. Nah, kita akan melihat apa yang akan terjadi dan apa yang akan dirasakan, bagaimana yang akan disikapi. Ya, kenapa perasaan Anda jadi tidak menentu dan ada banyak sesuatu yang akan dibawa dalam sebuah kebahagiaan, penderitaan, kesusahan ataupun kegalauan setiap hari. Ataupun mungkin yang akan Anda jalani, akan Anda rasakan mungkin bertepuk sebelah tangan, ya. Nah, teman-teman di sini seperti biasanya ada 4 kartu yang terpampang di depan mata Anda, ya. Seperti biasanya dari ujung sebelah kiri, kartu pertama dengan kucing warna orange, yang kedua dengan kucing warna abu-abu, yang ketiga dengan kucing warna putih, dan yang terakhir adalah kucing warna hitam. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan melihat, ya, Anda bisa memilih, kalau bisa memilih lebih dari 2 kartu saja ya, jangan memilih keseluruhan karena nanti Anda tidak punya ketetapan hati dalam berprinsip memilih kartu ya. Setidaknya Anda memilihlah lebih banyak 1 ataupun 2 kartu saja ya. Nah, jadi teman-teman di sini seperti biasanya Anda bisa memilih dan saya akan memberikan waktu 5 detik ya dari sekarang, dan 5 detik yang mungkin saya berikan tidak mencukupi. Anda bisa lebih banyak menjeda atau mempost video dengan lebih cepat ya dalam memilih kartu ya. Oke, kita akan memulai dengan 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, teman-teman, di sini kita akan memulai dari ujung sebelah kiri yaitu kucing warna orange. Anda memilih kartu pertama kucing warna orange. Kita akan melihat yang pertama mengenai tentang kabar perasaan Anda saat ini ya. Kabar perasaan Anda saat ini ya. Kabarnya seperti apa? Friendship. Nurture the bond of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. Yang maksudnya di sini adalah mengenai tentang sebuah persahabatan ataupun sebuah hubungan yang lebih dekat, ya. Jadi di sini mungkin Anda disarankan untuk lebih banyak memelihara sebuah bentuk ikatan yang dimulai dari persahabatan dulu dalam berhubungan dan kehidupan yang akan bawa dalam sebuah cinta kasih yang lebih mendalam, ya. Perasaan yang cukup mendalam ini sebenarnya banyak dipengaruhi oleh planet Mars ya. Yang mana di sini adalah bentuk yang berhubungan dengan unsur elemen api ya. Karena yang saya di sini adalah banyak yang akan disikapi dengan hubungan yang dibawa dalam sebuah ketegasan, agresi ya. Jadi lebih banyak perilaku yang cukup merugikan ya. Jadi mungkin dalam berhubungan mungkin banyak cekcok ataupun banyak perselisihan, ataupun memang hubungan akan dibawa dalam bentuk apa gitu ya. Terkadang membawa dalam sebuah persahabatan, terkadang juga membawa dalam sebuah permusuhan, perselisihan, dan mungkin akan dibawa dalam sebuah permusuhan ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat di sini hubungan kalian tidak ada sesuatu yang mungkin dibawa dalam sebuah ambisi ya. Jadi keberanian dan kepercayaan diri pun tidak ada sama sekali. Jadi sehingga yang saya lihat di sini yang mungkin perasaan yang cukup mendalam itu harus bisa membuat sebuah kata semangat dan ada sebuah kekuatan di dalam hati jiwa. Jadi barulah bisa lebih banyak memberanikan diri, punya rasa percaya diri yang lebih tinggi dalam membuat hubungan itu lebih bagus ke depannya. Jadi yang saya lihat di sini, perasaan yang cukup mendalam itu lebih banyak dipengaruhi oleh planet Mars. Punya ambisi tapi tidak bisa ataupun takut-takut dalam melakukan hubungan yang lebih dekat. Sehingga hubungan hanya dibawa dalam sebuah main-main, tetapi tidak ada sebuah bentuk keberhasilan dan kesuksesan dalam berhubungan yang lebih optimal. Nah, coba kita akan melihat suasana hati dan perasaan si dia yang Anda sayangi terhadap dia, terhadap Anda gimana.
yang dia inginkan ya. Suasana hatinya di sini ada King of Chalice, yang mana di sini mengenai tentang sebuah hubungan yang harmonis ya, sebuah bentuk kepuasan hati dalam mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Pengennya ada sesuatu hal yang mungkin digambarkan dalam sebuah peningkatan dalam hubungan, ada sebuah perkembangan, pertumbuhan dalam sebuah kedekatan. Di sini King of Chalice adalah hubungan yang bagaimana yang akan dibawa nantinya. Dia pengen supaya Anda bisa lebih banyak menyatu hati jiwa dengan si dia. Suasana hatinya di sini menggambarkan tentang kepuasan hati. Bagaimana membentuk hubungan yang benar-benar sesuai dengan keinginan. Dia pengen bahwa bentuk penyatuan itu bukan hanya main-main saja, bukan hanya lebih dari sekedar persahabatan, tetapi mungkin persahabatan mungkin akan dibawa dalam sebuah lebih jenjang yang lebih kedewasaan ya. Jadi mungkin dalam sebuah hubungan yang lebih spesial, dan mungkin Anda bisa lebih banyak menerima kenyataan yang apa yang dia inginkan ya. Karena yang salah di sini yang memang banyak sesuatu harapan tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan, sehingga yang dia inginkan adalah kepuasan hati dalam berhubungan. Kamu bisa lebih banyak tahu dan banyak mengetahui ya apa yang sebenarnya yang dia rasakan. Nah, lalu tentang bisikan suara hati dan perasaan Anda terhadap yang Anda sayangi, terhadap si dia gimana? Di sini ada sebuah spiritual connection ya, yang namanya di sini adalah bentuk koneksi ya, kepekaan, dan mungkin lebih respon dalam perasaan yang lebih dekat. Yang saya lihat di sini adalah relationship has a connection that goes beyond this lifetime ya. Jadi hubungan di sini ada sebuah koneksi yang cukup bisa melampaui dengan kehidupan yang sedang Anda jalani. Jadi hubungan itu sebenarnya banyak saling merindukan, banyak saling memikirkan, dan banyak saling membuat apa yang menjadi sebuah kebutuhan. Jadi di sini yang saya lihat adalah koneksi ya. Yang saya lihat di sini ya mungkin sesuatu yang mungkin sangat susah untuk digambarkan ya. Jadi bisikan suara hati, perasaannya bagaimana, yang akan disikapi, yang akan dijalani itu sebenarnya membawa dalam sebuah kepekaan. Hanya saja mungkin kurang ada sebuah keterbukaan ya, sehingga mungkin saling merugikan dan saling mencela, sehingga tidak ada sebuah penyatuan bentuk jiwa dalam tindakan nyata ya. Jadi sebenarnya kalian berdua saling menyayangi, saling merindui, dan saling ingin saling memiliki. Tapi mungkin kalian tidak ada sebuah kejujuran dan keterbukaan. Nah, kalau saya menilai banyak sesuatu hal yang memang akan dibawa dalam sebuah harapan ataupun sesuatu yang akan dibawa dalam sebuah kebaikan ya. Sebenarnya sebuah hubungan itu akan dibawa dalam sebuah kemajemukan ya. Tapi kalau misalnya Anda bisa berpikir lebih jernih, maka apapun yang dipikirkan, apapun yang akan disikapi tidak membawa dalam sebuah kedewasaan. Jadi sikapilah dengan penuh jernih dan penuh dengan terbukaan. Jadi apapun yang akan dilakukan, apapun yang akan disikapi, sikapilah dengan lebih baik dan lebih bijaksana. Jadi sebuah hubungan itu akan dilakukan dengan lebih baik dan lebih semestinya bagaimana yang akan disikapi. Jadi sikapilah dengan penuh kebaikan ya. Nah, sekarang kita akan melihat dulu bagaimana tentang perasaan Anda terhadap orang yang Anda sayangi. Yang di sini kita akan melihat perasaan Anda itu seperti apa. Di sini kita bisa menanyakan tentang sesuatu perasaan mengenai tentang malaikat Anda ya. Di sini kita akan melihat dulu tentang meminta bantuan ya. Bantuan yang akan Anda cari itu mengenai tentang ungkapan hati ya. Jadi di sini mengenai tentang pemikiran Anda sendiri di sini adalah mengenai tentang sebuah situasi kondisi yang akan Anda tanyakan. Yang akan Anda sikapi adalah mengenai tentang apakah yang akan Anda capai. Di sini mengenai tentang sesuatu hal yang bentuk akan mendapatkan sebuah bentuk jalan yang lebih benar. Ya, nah jadi di sini semua akan mendapatkan sebuah bentuk penglihatan, bentuk perasaan, dan segala bentuk kepekaan. Semua itu akan terjadi di dalam diri Anda. Jadi apapun yang akan memilih kartu pertama itu sebenarnya akan membawa dalam sesuatu hal yang mungkin membawa dalam sebuah kedewasaan, kejujuran, dan mungkin kematangan diri Anda terhadap pasangan. Hubungannya seperti apa di sini nanti akan mendapatkan sebuah bentuk jawaban yang dengan sendirinya Anda akan membuka pintu jawaban, dan akan meminta sesuatu ungkapan hati yang sebenarnya, yang sejelas-jelasnya seperti
apa yang Anda inginkan. Nah, jadi bagaimana perasaan Anda? Ya inilah, Anda bisa menanyakan sesuatu, banyaklah berdoa dan tanyakan apa yang terbaik terhadap si pasangan Anda. Jadi udah cukup tahu dan cukup dimengerti, itulah sebenarnya tidak serumit apa yang kau pikirkan, tetapi ya Anda pikirkanlah dengan lebih bijaksana dan lebih seksama, karena segala sesuatu ada saling berkaitan dan saling memberikan sebuah bentuk koneksi, ya. Jadi sikapilah dengan lebih dewasa dan jujur bahwa Anda menyukainya, dan ungkapan hati akan lebih banyak terjalin dengan lebih mudah, ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang kedua. Kucing warna abu-abu. Anda memilih kartu kedua, kita akan melihat kabar perasaan Anda saat ini seperti apa. Nah, kita akan melihat ya. The past is now behind you. Release it and embrace now. New possibilities, a new path is now available to you. Follow it with faith. Ya, masa lalu dan masa sekarang sudah ada di belakang Anda. Lepaskanlah dan rangkulah emosi Anda dan jalanilah sebuah jalan yang baru untuk Anda. Ikutilah dengan keimanan dan kepercayaan Anda. Ya, nah coba kita akan melihat lebih selanjutnya. Perasaan Anda sudah cukup tahu mengerti ya mengenai tentang kabar perasaan kamu seperti apa. Nah, kita akan melihat perasaan Anda yang cukup mendalam antara si dia, antara Anda sendiri dan sebaliknya. Ini dipengaruhi oleh unsur elemen udara ya. Di sini yang saya lihat ini mengenai tentang perasaan yang cukup mendalam, mengenai tentang sebuah bentuk kebenaran dan sebuah bentuk wawasan. Nah, di sini kejelasan dan kebenaran ya yang cukup rasional ya. Yang jadi dalam segala bentuk apapun di sini mengenai tentang sebuah keinginan dan sebuah bentuk harapan. Dalam pengambilan keputusan yang bijaksana dan saling pengertian ya. Jadi perasaan yang cukup mendalam di sini ada sebuah bentuk fakta bahwa di sini adalah kenyamanan dalam berkomunikasi, bisa memahami sudut pandang orang lain dan saling memahami. Itu adalah segala bentuk pemahaman. Ya, pemahaman diri dari segi hati, pikiran dan jiwa Anda. Yang saya lihat di sini adalah kebenaran, itulah yang paling penting. Apa yang Anda sikapi dalam sebuah hubungan dan wawasan Anda bisa lebih meluas, ya. Jadi hubungan tentang kejelasan dan sebuah kebenaran itu semua adalah berhubungan dengan logika, nalar. Hidup Anda di sini adalah pengambil keputusan yang bagaimana yang akan disikapi dalam menjalani sebuah hubungan. Apakah seperti A ataupun seperti B. Karena yang saya lihat di sini adalah saling pengertian dan bijaksana itu yang paling penting. Jadi menjadi sebuah hubungan itu bentuk pemahaman itulah yang nomor satu ya, yang didominankan dalam hubungan. Jadi komunikasi yang lebih tenang dan aman, lebih nyaman dan pastinya lebih dewasa, mandiri dalam berpendapat dan mandiri dalam berkomunikasi, mandiri dalam segala sesuatu hal apapun, supaya hubungan bisa lebih disikapi dengan lebih terang, disikapi dengan lebih baik ke depannya ya. Jadi di sini yang saya lihat adalah sesuatu hal yang mungkin disikapi dengan kedewasaan. Jadi perasaan yang mendalam itu di sini bentuk bentuk pemahaman dan mungkin jangan ada saling merugikan. Yang saya lihat di sini banyak sesuatu hal yang dibawa dalam sesuatu yang mungkin tidak dibawa dalam kebaikan. Ya, nah terus yang di sini kita akan melihat selanjutnya ya, ada judgment ya, yang mana di sini adalah suasana hati dan perasaan si dia dengan Anda. Perasaan suasana hati di sini yang saya lihat adalah bentuk sesuatu perkataan, bentuk tindakan. Jadi di sini adalah kartu judgment ya, kartu penghakiman. Jadi saling menghakimi, saling menyalahkan dan tidak ada sesuatu hal yang cukup dibawa dalam sebuah kebaikan. Jadi perkataan dalam hal apapun selalu disalahkan ataupun selalu menyalahkan, baik dari segi tindakan, baik buruknya yang akan dilakukan. Yang akan dijalani di sini yang salah adalah tidak ada sesuatu yang akan dibawa dalam sebuah kepuasan hati. Jadi di sini jangan saling menyalahkan dan saling merugikan. Karena yang saya lihat suasana hati dan perasaannya itu terhadap Anda itu tidaklah membaik, malah membawa dalam sebuah keburukan. Jadi harus disikapi dengan netral, keseimbangan hidup, dan mungkin berpendapat dan tindakan juga harus dinilai dari ketulusan hati dan niatnya, bukan dinilai dari apa yang akan Anda katakan dan apa yang akan Anda lakukan.
Nah, jadi teman-teman, coba kita akan melihat bisikan suara hati dan perasaan Anda terhadap orang yang Anda sayangi, terhadap si dia itu bagaimana. Bisikan cinta di sini yang Anda berikan kepada si dia adalah mengenai tentang take a chance on love, ya. Yang namanya sini adalah ambil kesempatan dalam soal cinta. Kesempatan yang baik. Nah, jadi di sini Anda selalu memberikan sebuah bisikan cinta kepada si dia supaya untuk selalu memberikan sesuatu hal yang terbaik buat si dia. Ketika Anda bisa lebih banyak mencintai dia, Anda merasa bahwa hidup Anda bersama dia bisa berubah. Jadi di sini yang saya lihat adalah berikanlah sebuah bentuk kesempatan dalam meraih kebaikan dalam hubungan. Yang saya lihat di sini Anda lebih banyak mengalah, ya. Jadi berusaha lebih dewasa dan mandiri, berusaha lebih banyak menyeimbangkan sesuatu, karena memang sesuatu harapan dalam sebuah hubungan pasti ada munculnya sebuah sikap yang berbeda. Jadi semua tergantung dalam diri Anda, bagaimana Anda menyikapi dan Anda ciptakan sebuah ruang yang cukup baik untuk antara Anda dengan si dia. Karena yang saya lihat di sini adalah mengenai tentang kepuasan hati, ya. Jadi Anda bisa memberikan sebuah bentuk kesempatan yang bagaimana akan dijalani. Nah, coba di sini kita akan melihat bagaimana perasaan Anda terhadap orang yang Anda sayangi. Di sini kita akan melihat perasaan Anda terhadap si dia seperti apa. Di sini ada kartu yes, ya, bravo, ya. Jadi di sini yang saya lihat adalah keputusan yang Anda buat adalah keputusan yang sangat tepat. Nah, jadi Anda bisa lebih banyak menetral, menyeimbangkan sesuatu perasaan Anda dengan si dia, dan Anda lebih banyak mengalah, dan untuk sebuah kebaikan Anda bisa membuat hubungan lebih harmonis dan lebih langgeng, ya. Jadi di sini Anda tidak perlu banyak terus-terusan memilah ataupun memilih sebuah opsi. Anda tahu apa yang harus Anda lakukan dan Anda harus tahu apa yang harus Anda sikapi dengan bentuk rencana, ya. Anda bisa lebih banyak membuat sebuah bentuk pilihan yang tepat, sebuah bentuk pertumbuhan dan sebuah bentuk perkembangan dalam hubungan pribadi Anda, ya. Jadi beberapa keputusan bisa menjadi sebuah bentuk tantangan. Jadi memang banyak sesuatu yang menakutkan yang menjadi sesuatu yang menyedihkan, ya. Jadi yang mungkin Anda lanjutkanlah dengan bentuk rencana Anda supaya Anda bisa lebih banyak meneguhkan dalam sebuah hubungan. Mintalah kepada si malaikat ataupun kodam pelindung ataupun Tuhanmu supaya menuntun Anda dalam setiap langkah, dan jangan ragu-ragu dalam meminta sebuah dukungan dari si teman Anda, sahabat, bahkan dari dunia lingkungan rumah, dunia keluarga Anda. Capailah itu semua dengan secara kebersamaan, bagaimana akan menghadapi sebuah perjalanan, sebuah hubungan romantis, perasaan antara si dia dengan diri Anda, ya. Jadi semuanya itu Anda bisa mencapai sebuah bentuk keputusan yang baik dalam melakukan hubungan yang semestinya yang akan Anda sikapi. Oke teman-teman, Anda sudah cukup tahu dan cukup dimengerti. Ini hanya mengenai tentang sebuah konsep pemahaman diri dan sebagai konsep pengetahuan, penilaian bagaimana Anda bisa memilih, ya, mana yang terbaik dan mana yang seharusnya dinilai baik ataupun buruknya. Karena segala sesuatunya tidak perlu dibawa dalam kesusahan ataupun dibawa dan berlarut-larut dalam sebuah masalah, ya. Oke teman-teman, hasil ramalan kedua sudah selesai. Kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang ketiga. Kartu ketiga dengan kucing warna putih. Kita akan melihat kabar perasaan Anda saat ini. Perasaan Anda saat ini seperti apa? Kita akan melihat. A message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fill me with life. I love you, ya. Saat ini si dia sedang memikirkan Anda. Cintamu memenuhi kebutuhan dan menerangi diri Anda, ya. Dia mencintai Anda, ya. Di sini yang saya lihat adalah pesan bahwa ada sebuah koneksi yang sedang memikirkan Anda secara terus-menerus. Perasaan Anda, mungkin Anda bisa lebih banyak terkoneksi, dan mungkin Anda tidak tahu, mungkin Anda merasa gelisah. Perasaan seperti apa yang cukup berpengaruh
Ya, coba kita akan melihat perasaan Anda yang cukup mendalam. Ini sangat dipengaruhi oleh planet bulan. Ya, yang saya lihat di sini adalah mungkin di sini sebuah bentuk perubahan dari sikap emosional, naluri, intuisi kata jiwa Anda, serta bentuk ingatannya. Apalagi di sini bentuk hubungan yang mungkin cukup dekat dan dalam beradaptasi. Karena yang saya lihat di sini mungkin yang saya lihat, yang saya rasakan, Anda banyak mengalami sebuah bentuk keburukan dalam hal perasaan. Jadi apapun yang akan disikapi, yang akan dijalani, ini di sini yang saya lihat adalah mengenai tentang keterbukaan hati dan pikiran Anda seperti apa. Kemampuan dalam beradaptasi di sini adalah mungkin sebuah bentuk emosional, intuisi kata hati batin yang saling bergejolak, ataupun saling menolak, ataupun mungkin saling berpicu, sehingga emosional tidak memberikan sebuah dampak yang positif. Yang saya lihat banyak sesuatu hal yang akan disikapi, yang akan dijalankan dengan lebih baik, tetapi mungkin beradaptasi itulah yang paling penting, karena ya mungkin perubahanlah yang mengatur dalam segi sistem berpasangan. Coba kita akan melihat lagi selanjutnya mengenai tentang suasana hati dan perasaan si dia terhadap Anda, ya. Suasana hati, perasaan dia tuh seperti apa? Yang saya lihat di sini adalah dia pengen membuka lembaran baru terhadap Anda. Punya kemauan dan punya gairah, ya. Pengennya supaya dia ingin supaya bersama dengan Anda menikmati hidup, bersama dengan Anda untuk menjalani kebersamaan. Dia pengen menjalani sebagai sepasang kekasih. Jadi apapun yang akan dijalani, dia pengennya bahwa Anda lebih dekat terhadap si dia. Dia pengen bahwa banyak sesuatu harapan yang akan bisa dia capai dengan lebih baik, bahwa Anda bisa bersama dengan dia. Jadi suasana hatinya itu sekarang dia menginginkan sesuatu hal yang positif, ya. Nah, coba kita akan melihat lagi tentang bagaimana antara Anda dengan si dia. Sedangkan dari diri Anda, bisikan suara hati dan perasaan, ya, terhadap yang Anda sayangi di sini adalah mengenai tentang look to your inner strength. Yang mana di sini adalah mengenai tentang kekuatan hati batin jiwa Anda. Ketika Anda bisa lebih kuat, Anda bisa lebih banyak menyadari bahwa Anda bisa lebih tahu dan lebih tangguh, lebih beradaptasi terhadap si dia. Anda pengennya mengetahui kekuatan batinnya seperti apa, kekuatan batin dari diri Anda seperti apa. Anda pengen mengetahui seberapa besar dia menyukai Anda. Anda pengen mengetahui bahwa seperti apa bentuk jiwanya kepada Anda. Ya, bisikan suara hati Anda adalah Anda mesti lebih kuat dari biasanya, karena mungkin Anda bisa lebih banyak belajar dari kesalahpahaman. Jadi sehingga mungkin tidak menghukum Anda sendiri, bahwa dengan segala bentuk tindakan, kesalahpahaman dan sebuah hubungan mungkin akan membawa dalam sebuah hal yang mungkin tidak saling merugikan dan saling mencelakakan diri. Karena yang saya lihat di sini banyak sesuatu hal yang mungkin akan sangat susah untuk dibawa dalam sebuah kebahagiaan jika Anda tidak bisa melepas dari dunia masa lalu, ya. Nah, jadi itulah yang paling penting. Anda sudah cukup tahu, cukup dimengerti. Itulah dia pengen Anda lebih dekat dengan dia, dan sedangkan Anda pengen mengetahui bagaimana seluk-beluknya jiwanya, auranya, cintanya, jiwanya, batinnya terhadap Anda itu bagaimana, ya. Nah, coba di sini kita akan melihat jawabannya seperti apa. Bagaimana perasaan Anda terhadap orang yang Anda sayangi? Bagaimana apa yang akan Anda sikapi dengan si dia? You're ready, ya. Jadi di sini Anda, jawabannya adalah Anda bersiap. Bersiaplah diri Anda terhadap segala bentuk pengalaman dari masa lalu Anda. Disinilah yang akan membuat Anda lebih kuat. Anda banyak belajar, banyak bertumbuh secara rohani dalam segala hal bidang aspek. Jadi tidak ada sesuatu hal yang memang bisa Anda lakukan
Anda bisa bersiap-siap untuk bergerak lebih maju dan rangkullah terhadap si dia yang sudah Anda kenal di dalam hati Anda. Dunia dengan cemas, itu semua akan diberikan oleh tujuan hidup Anda, bagaimana Anda mengaturnya. Jadi Anda harus bisa lebih banyak menempatkan diri terlebih dahulu dalam situasi kondisinya bagaimana yang cukup menekan. Saatnya Anda bisa melakukan apa yang tepat untuk Anda dengan si dia. Jadi Anda tidak perlu banyak bingung, ragu-ragu dalam hal apapun yang akan Anda sikapi, karena segala sesuatunya mungkin banyak memakan waktu. Jadi mungkin mulai dari sekarang banyak belajar dan bertumbuh supaya Anda bisa lebih banyak terbangun diri dari suasana hati yang tidak baik ataupun banyak belajar dari dunia masa lalu, ya. Oke, Anda sudah cukup tahu ini adalah keterbukaan dan mensinkronisasikan hubungan Anda dengan si dia. Jadi Anda sudah cukup tahu dan cukup dimengerti, itulah yang harus Anda sikapi dengan lebih jernih, ya, supaya hubungan bisa lebih terbuka dalam hal apapun yang akan Anda rasakan. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang terakhir, kartu yang keempat. Kartu keempat dengan kucing warna hitam. Anda memilih kartu terakhir kucing warna hitam. Kita akan melihat, ya, bagaimana, apa kabar perasaan Anda untuk saat ini. Yang saya lihat di sini adalah only time will tell, ya. Only time will tell. Maksudnya di sini adalah sesuatu hal yang akan Anda sikapi mengenai tentang hanya waktu yang akan memberitahu, ya. Jadi sesuatu hal yang mungkin yang akan disikapi mengenai tentang waktunya berjalan, ya. Yang saya lihat, ya, untuk mengenai tentang sebuah bentuk perasaan yang cukup mendalam. Ini perasaan Anda, ya, cukup mendalam dipengaruhi oleh planet Uranus. Ya, planet Uranus seperti apa? Keinginan Anda ini cukup kuat, penuh dengan kebebasan dan individualitas. Bagaimana Anda menyikapi sebuah bentuk keadaan, sifat yang akan Anda lakukan, ya. Jadi terdorong dalam sebuah bentuk arah untuk sebuah visi dan ataupun cita-cita, ya. Yang saya lihat di sini adalah bentuk sosial, dan mungkin yang harus Anda sikapi adalah bentuk pemikiran yang cukup besar, wawasan yang cukup besar dan cukup meluas, serta perubahan yang cukup kuat, ya. Karena yang saya lihat di sini adalah keinginan Anda yang cukup terlalu besar, yang terlalu berambisi dan terlalu melakukan sebuah keinginan dengan bentuk ekspektasi. Dalam sebuah bentuk hubungan, yang Anda inginkan adalah sebuah kebebasan. Kebebasan itu sampai mana? Anda ingin mencapai keberhasilan dan kesuksesan, Anda menjalani sebuah pasangan hidup ataupun sesuatu dengan orang yang Anda sayangi, tetapi Anda tidak memberikan sebuah sikap yang refleks, ya. Mungkin di sini Anda terdorong oleh sebuah bentuk cita-cita, visi yang akan dibawa ke masa depannya nantinya. Tetapi di sini yang salah adalah perubahan, sehingga ini dibutuhkan untuk lebih banyak mensinkronisasikan, menyeimbangkan bagaimana akan dijalankan sebuah bentuk hubungan. Coba kita akan melihat, kita beralih ke bagian tentang suasana hati dan perasaan si dia terhadap Anda. Perasaan si dia itu bagaimana yang saya lihat? Ada kartu Ace of Wands, ya. Yang saya lihat ini adalah bentuk persatuan, ya, penyatuan diri, penyatuan jiwa. Yang saya lihat di sini adalah Anda lebih bagaimana, ya? Ini kalau yang saya lihat, dia pengen supaya Anda tuh lebih dekat sama dia. Dia pengen supaya ambisinya tuh hanya untuk lebih dekat dalam menjalin sebuah hubungan yang baik. Jadi abaikanlah dalam segala bentuk penyerahan diri dalam segala hal, mungkin dalam bentuk visi dan misi, ya. Jika Anda menginginkan dia berharap bahwa Anda bisa lebih banyak hidup bersama dengan dia. Dia pengen bahwa segala sesuatunya bisa berjalan dengan lebih baik, lebih lancar dan lebih sukses, gitu, ya. Jadi mungkin punya visi mungkin akan dijalankan dengan lebih bersama-sama. Dia pengen bahwa banyak sesuatu hal yang akan disikapi mengenai tentang jiwa satu sama lain, ya. Jadi yang saya lihat di sini adalah pengennya sebuah bentuk kebersamaan. Nah, bagaimana dengan diri Anda mengenai bisikan suara hati, perasaan Anda terhadap yang Anda sayangi?
Bisikan suara hati Anda dan perasaan Anda di sini adalah like attracts like, ya, saling menyukai. Jadi di sini bisikan suara hati Anda di sini mengenai tentang kepekaan, bahwa Anda juga saling mencintai, menyukai dan saling merindukan. Ya, jika Anda bisa merindukan lebih sering, ya, maka Anda lebih banyak memberikan sebuah kesempatan kepada si dia, ya. Nah, jadi di sini ada sebuah bentuk kepekaan, sebuah bentuk sisi yang cukup baik, bagaimana akan dijalani dan bagaimana akan harus sikapi. Karena yang saya lihat adalah mengenai tentang sebuah perjalanan kebaikan dalam menjalani sebuah hubungan. Jika Anda saling menyukai, sikapilah dengan lebih bijak. Jika Anda memiliki sebuah bentuk visi, cita-cita, jalanilah secara lebih bersama. Maka apapun yang akan disikapi bisa secara lebih mendewasakan diri dalam menjalani apa yang menjadi cita-cita Anda di masa depan nantinya. Karena yang saya lihat adalah saling ada sebuah ketertarikan. Jadi jawaban untuk Anda dalam menyikapi si dia, bagaimana perasaan yang akan Anda jalani? Di sini ada kartu. Jawabannya within the next few weeks, ya. Dalam beberapa minggu ke depan, ya. Di sini yang saya lihat adalah sesuatu yang akan terjadi. Semuanya membutuhkan sebuah bentuk kesabaran. Anda ingin dihargai, ya, Anda bisa dihargai. Tetapi segala sesuatu hal itu akan memberikan segala bentuk sisi yang cukup kuat. Nah, apa yang menjadi sebuah bentuk visi? Coba kita akan mengambil satu kartu lagi. Yaitu di sini adalah visinya adalah compromise, ya. Bentuk kompromi, kerjasama. Nah, ini akan mendapat sebuah bentuk jawaban mengenai tentang sebuah hubungan hasil yang bahagia dengan situasi kondisi yang akan Anda jalani. Anda bisa lebih banyak membutuhkan sebuah bentuk nasihat, kerjasama yang baik tentang apa yang benar-benar penting di dalam hidup Anda. Anda bisa lebih banyak memperhatikan di mana Anda bisa lebih terbuka untuk mengubah segala bentuk posisi Anda seperti apa. Anda bisa lebih banyak bekerja, ya, secara lebih bersama. Terbukalah, maka apa yang akan Anda dapatkan bisa terarahkan, bisa dibutuhkan, bisa memberikan sebuah bentuk keinginan dan lebih banyak bersikap lebih objektif. Anda bisa lebih banyak menemukan sebuah bentuk keseimbangan, bagaimana Anda cara menghormati dari cara sudut pandang Anda, dan bisa tetap setia terhadap pendapat Anda sendiri. Nah, jadi Anda sudah cukup tahu dan cukup dimengerti, dan inilah yang akan Anda sikapi dan jalanilah terhadap si dia, maka apapun yang akan menjadi cita-cita Anda, semua akan terwujud dengan baik dan lebih sempurna. Jadi Anda juga cukup tahu, ya. Jadi inilah, jadi karena Anda tidak perlu banyak bercekcok dengan diri Anda ataupun si dia, karena segala sesuatunya pasti membutuhkan kerjasama. Nah, itulah teman-teman, Anda sudah cukup tahu dan cukup dimengerti. Itulah bagaimana perasaan antara Anda dengan si dia. Anda sudah cukup tahu dan cukup terkuat sebuah kebenaran, ya, kebenaran yang akan sudah menjelaskan dengan bentuk pesan alam semesta, dan itulah yang nanti akan disikapi dengan lebih bijak dan mandiri, lebih dewasa dalam menjalani sebuah hubungan, ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Jangan lupa Anda catat nomor WA saya untuk berkonsultasi lebih lanjut di 081919535839. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, serta di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.